Ini sekelumit kisah Kopral Cakrabirawa yang merasa ditipu Letkol Untung Syamsuri lalu terlibat G30 SPKI. Mengutip buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Power. Dalam peristiwa penculikan para jenderal Angkatan Darat, 3 jenderal yang diculik komplotan Gerakan 30 September gugur di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. Ketiga jenderal yang gugur di rumahnya masing-masing saat hendak diculik itu adalah Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Maijen MT Haryono dan Brigjen Donald Ishak Panjaitan. 2 jenderal yakni Maijen MT Haryono dan Brigjen Panjaitan adalah pembantu Ahmad Yani di Markas Besar Angkatan Darat. 3 jenderal lainnya berhasil diculik dalam keadaan hidup yakni Maijen S. Parman, Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Tapi di lubang buaya, ketiga jenderal yang berhasil diculik hidup-hidup juga dibantai alias dibunuh. Dalam peristiwa penculikan itu, 1 jenderal yang jadi target penculikan berhasil selamat. Dia adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata ketika itu. Tapi salah satu ajudannya yakni Letu Pierre Tendean dibawa paksa oleh komplotan penculik karena disangka Nasution. Di lubang buaya, Pierre Tendean juga dihabisi. Mayat seluruh korban penculikan komplotan Gerakan 30 September kemudian dimasukkan ke sebuah sumur tua hingga kemudian diketemukan RPKAD berkat petunjuk Sukitman, seorang ofisir polisi yang sempat dibawa komplotan penculik Brigjen Panjaitan ke lubang buaya. Nah, di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu, ada sebuah cerita menarik dari seorang prajurit Cakrabirawa berpangkat Kopral. Sebagai tambahan informasi, sebagian kecil dari pasukan Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno, terlibat langsung dalam penculikan para jenderal tersebut. Menurut Julius Power dalam bukunya, eksekusi terhadap para jenderal menyebabkan skenario awal G30S langsung lepas kendali, menyambar segala arah, dengan ekses berikut derita, yang sekarang masih tetap belum bisa dipulihkan sehingga memicu terjadinya aksi balas dendam. Berupa pembunuhan massal, sekitar pukul 5:30 pagi, kami dikejutkan oleh rentetan tembakan dalam jarak dekat. Sersan Mayor Satar, Komandan Operasi Penculikan terhadap Jenderal Parman, lari menuju arah tembakan untuk melihat apa yang terjadi, kenang Kopral Buntoro, bekas anggota Yon 1 Cakrabirawa. Dalam buku kesaksian Tapol Orde Baru yang dikutip Julius Power dalam bukunya. Menurut Julius Power, Buntoro kelahiran Kudus, Jawa Tengah, merupakan prajurit lulusan pendidikan militer di Magelang. Lulus dari pendidikan militer, awalnya, Buntoro anggota Batalion 450 Diponegoro sebelum akhirnya pindah ke Resimen Cakrabirawa. Dalam kesaksiannya Buntoro mengungkapkan, 5 hari menjelang tanggal 5 Oktober tahun 1965, dia dan anggota pasukan Yon 1 Cakrabirawa mendapat briefing dari Komandan Kompi Kapten Suwarno mengenai sikap Cakrabirawa dalam menghadapi Dewan Jenderal yang diduga akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno. Briefing inilah yang menyeret Buntoro ke peristiwa tanggal 30 September, tulis Julius Power dalam bukunya. Pukul 1.55 diumumkan, hari H operasi tanggal 1 Oktober tahun 1965 dan jam J tepat pukul 2. Operasi direncanakan selesai pukul 4 dini hari. Dengan target operasi berhasil sukses, tepat pukul 2 dini hari kami mulai bergerak menuju sasaran, dipimpin Sersan Mayor Satar, yang malam itu mendapat pangkat tituler Letnan 1. Sasaran kami rumah Jenderal Parman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kata Buntoro dalam kesaksiannya. Menurut Buntoro, operasi berhasil dengan sukses, tanpa tembakan dan gertakan. Jenderal Parman lalu dibawa ke lubang buaya. Pasukan penculik Jenderal Parman akhirnya sampai ke lubang buaya. Oleh Satar, Jenderal Parman diserahkan kepada Letnan Kolonel Untung. Kami segera beristirahat, menunggu perintah selanjutnya. Ada yang cari kopi, ada yang mencari makanan kecil, kata Kopral Buntoro mengenang peristiwa berdarah tersebut. Tapi kemudian, kata Buntoro, dia dan yang lainnya terkejut ketika tiba-tiba mendengar rentetan bunyi tembakan. Semakin tambah kaget sewaktu Sersan Mayor Satar mengatakan,
Jenderal Parman dan sejumlah jenderal lain ditembak oleh sekelompok orang tidak dikenal dan telah dimasukkan dalam sumur. Juga dia katakan, tidak ada reaksi apa-apa dari Untung melihat penembakan tersebut. Buntoro mengemukakan, melihat perkembangan ini, kami yang diperintahkan menangkap Jenderal Parman mengambil kesimpulan, kami tertipu. Dalam analisis kami, Untung telah melakukan kesalahan besar dalam operasi rahasia ini dan tidak sesuai dengan perintahnya sendiri. Setelah itu, Buntoro dan teman-temannya langsung mencari Untung. Tidak bisa ketemu sebab, menurut informasi, bersama Syam Kamaruzaman, Untung telah meninggalkan tempat secara diam-diam. Karena jengkel, Buntoro dan teman-temannya terus mengejar Untung sampai di Brebes pada tanggal 3 Oktober karena ada info Untung telah lari ke sana. Di Brebes kami bermalam di pendopo kabupaten. Tanggal 4 Oktober kami menerima perintah dari Jenderal Sabur, Komandan Cakrabirawa kembali ke induk pasukan. Kami memutuskan segera kembali ke Jakarta, klaim Buntoro. Lain lagi kesaksian Sukitman, seorang ofisir polisi yang sempat dibawa komplotan penculik ke Lubang Buaya. Dalam kesaksiannya seperti dikutip dari buku Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean, yang ditulis Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Neisa Ramadhani, Novirini Drivina dan Zii Sulastri. Sukitman bercerita saat dia disekap di Lubang Buaya, dia masih mengingat jelas tatkala sosok Letnan 1 Dul Arif, anak buah Letkol Untung Syamsuri di Cakrabirawa memasuki salah satu tenda dan bersiap menerima perintah dari seseorang. Perintah ini terdengar jelas oleh Sukitman. Semua komandan sasaran berkumpul. Begitu perintah seseorang kepada Letnan Dul Arif yang diingat Sukitman. Belakangan, Sukitman menyadari, yang memberi perintah adalah Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion Grup 1 Cakrabirawa, sekaligus Komandan Gerakan 30 September. Sesudah Untung pergi dengan mobil, terdengar siaran pada radio transistor di tempat dalam tenda yang menyiarkan pengumuman tentang adanya Gerakan 30 September tahun 1965 dengan kata-kata, ABRI yang mendukung gerakan tersebut dinaikkan pangkatnya 1 tingkat dan yang aktif dalam gerakan tersebut dinaikkan 2 tingkat, dan kemudian disusul oleh pengumuman tentang susunan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung. Menurut Sukitman, sukarelawan dan tentara yang berada di tempat mendengar siaran radio tersebut spontan berteriak-teriak, "Sukses, sukses," sambil bersalam-salaman. Pada sore harinya, Sukitman didekati oleh Dul Arif. Ia ditanya, "Di mana senjatamu?" Sukitman menjawab, "Sudah diambil oleh anggota tentara berbaret hijau." Dul Arif lalu memerintahkan anggotanya untuk mengembalikan senjata Sukitman, tetapi ternyata sudah dalam keadaan rusak. Senjatanya sudah patah. Dengan mengendarai sebuah Jeep Toyota, Sukitman diajak pergi oleh Dul Arif dengan diikuti konvoi pasukan berbaret hijau, merah, cakra, dan helm loreng keluar dari kebun karet menuju Halim dan sampai di belakang gedung Penas. Sewaktu dalam perjalanan menuju Cililitan, di daerah Halim, rombongan dicegat oleh seorang perwira AURI dan Dul Arif diajak bicara terkait penjagaan. Sukitman mencuri dengar, untuk penjagaan ditempatkan anggota Cakrabirawa di gedung Penas dan tentara baret hijau berjaga antara gedung Penas dan lapangan dalam pos penjagaan PGT. Sementara itu, mengutip buku Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhulima, Sukitman bersaksi, setelah melihat pemandangan mengerikan di Lubang Buaya ketika tubuh-tubuh korban penculikan itu dimasukkan ke dalam sumur. Salah seorang anggota Cakrabirawa kemudian menghampiri dirinya yang masih disekap rasa takut luar biasa. Anggota Cakrabirawa itu mengatakan, "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit, beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa." Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas dan mereka akan membunuh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga Presiden. Begitu yang dikatakan anggota Cakrabirawa itu kepada Sukitman. Waktu itulah Sukitman merasa agak tenang, meskipun ia masih tetap diawasi. Sekitar 1-2 jam kemudian melalui radio disiarkan siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit,
Sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan pangkat 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman. Semuanya tampak senang. Sukitman juga membeberkan pada Jumat sore itu, masih tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia diajak menuju ke wilayah Halim Perdana Kusuma bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di Gedung Penas atau daerah bypass, pasukan itu diturunkan. Pada malam harinya, Sukitman diajak mengambil nasi. Sukitman sempat bertanya, "Kemana?" Kopral Iskak, anggota Cakrabirawa yang mengajaknya itu menjawab, "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh." Dan pada saat itulah, Sukitman baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal. Waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 23. Selesai mengambil nasi, mereka kembali ke Gedung Penas untuk membagikannya kepada anggota pasukan. Setibanya di Gedung Penas, ia sempat turun dari truk untuk membeli rokok. Semula, ia berniat akan pulang ke rumah, tapi Kopral Iskak mengajaknya untuk pulang bersama nanti. Karena kelelahan, ia tertidur.